Pak Andi, Shalom, Pak Andi. Iya, halo. Oke, kita mulai ya. Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke. Eh, Sebelum mulai, kita perkenalan dulu aja ya. Karena mungkin di antara kita ada yang nggak tahu satu sama lain namanya siapa. Jadi sebelumnya kita berdoa dulu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau Tuhan mulai CG kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar saat ini Tuhan, ketika kami Tuhan mengadakan CG Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan yang terjadi Tuhan, iman kami dibangun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak Tuhan sebentuk sakit penyakit apapun Tuhan. Kami menolak sebentuk penyebaran sakit penyakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Dari firman-Mu berkata Tuhan, bahwa setiap penyakit menular dan penyakit sampar di waktu siang tidak akan menimpa kemah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak itu semua. Yang terjadi bukanlah penularan, bahkan yang terjadi adalah gelombang ketiga kebangunan rohani. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapkan tanah hati kami Tuhan, untuk kami mendengarkan firman, dan kami juga menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, kita perkenalan dulu ya. Kita kenalkan orang yang ada di sebelah kiri kita. Kalau yang di Zoom, nggak bisa memperkenalkan sebelah kiri ya. Sebelah kiri kalian tahu nggak? Sudah beda ya. Oke, memperkenalkan diri sendiri aja dan juga memberikan 3 fakta tentang dirinya. Kalau bisa faktanya jangan bilang saya laki-laki, jangan kayak gitu. Jangan dibilang kalau misalkan saya rambutnya pendek, jangan kayak gitu. Fakta tapi fakta yang tidak langsung kelihatan. Contohnya kayak lahir dari kota mana, kemudian anak keberapa, kayak gitu ya. Oke. Mulai dari nanti kita gonggang-gonggang ya, yang dari online, kemudian dari onsite, kemudian online lagi. Oh, ini yang online ada C. Rachel Cynthia, ada C. Feni, halo, dan juga ada Yoel. Yang lainnya ada di sini, oke? Oke, berarti mulai dari saya dulu ya. Shalom semuanya, perkenalkan, nama saya Andi Sasmita. Fakta menarik tentang saya. Barusan seminggu yang lalu turun 5 kilo. Terus fakta kedua, saya ini pacaran sama Cia. Fakta yang ketiga adalah saya ini sebenarnya orangnya pendiam. Oke, kayak gitu. Kemudian yang kedua, silahkan C. Feni. Silahkan C. Halo, C. Fen. Iya. Nah, perkenalkan diri dan juga fakta tentang sorry. Ngurus arek dua iki lho ribet iki lho tukaran nih lho melok CG. Ayo, enggak boleh berantem. Enggak boleh berantem. Sudah biarin di sana lah. Ya. Oke. Perkenalkan diri. Apa yang di? Perkenalkan diri, terus habis itu 3 fakta tentang CC. 3 fakta tentang aku. Sing nggak kelihatan C, ojo ngomong aku cewek, ojo kayak gitu. Tapi misalkan aku ini apa namanya anak pertama misalkan kayak gitu. Oh iya. Nama Feni. Oke. Terus Kami bisa melihatnya lewat fotonya CC karena CC nggak bakal. Oh, aku anak tunggal. Feni anak tunggal, terus punya 2 anak. Punya 2 anak. Lalu asli Surabaya. Asli Surabaya, semuanya terlihat dari suaranya. Oke, thank you C. Kemudian berikutnya C. Emily. Silakan.
Ya, dari situ ada apa? Peranan nama. Oke. Orang Surabaya. Fakta ketiga. Itu fakta yang terlihat. Oke. Kemudian C Cynthia bisa nyalakan kamera dan perkenalan C. Halo C. Shalom. Shalom. Silakan. Nama saya Cynthia, Rachel Cynthia. Anaknya 4. Oke, Rachel Cynthia anak 4. Anaknya 4. Faktanya apa ya? Kita kurang 2. Terus dulu sebenarnya seringnya rambutnya warna coklat, sekarang hitam. Oke. Warna coklat Faktanya sekarang hitam. sekarang hitam. Ya dah itu aja di. Oke, thank you. Oke. Kemudian ke C Yasinta. Perkenalan dan 3 fakta. Halo C. Ya, asli Semarang. Suka dengar musik. Kemudian bisa ke C. Siapa nama C dulu nih? Silakan. Nama Yuli orang Surabaya, Papa Mama orang Surabaya, Koko orang Surabaya. Oke, faktanya benar sekali. Kemudian bisa silakan selanjutnya Joshua. Oke, Joshua orang Surabaya, hobinya main badminton. Kemudian suka traveling. Selanjutnya Yedi, silakan. Saya Yedi. Nama Yedi. Faktanya asli Nias. Terus yang kedua suka nyanyi. Suka nyanyi, silakan. Ketiga suka jalan-jalan. Oke, kemudian selanjutnya nama saya Rino. Faktanya lahir dan besar di Surabaya. Anak pertama dari 2 bersaudara. Kemudian selanjutnya adalah Halo, namaku Sheila.
Terus aku lahir di bulan Juni. Yang ketiga, aku anak ketiga dari 6 saudara. Screen-nya di-share. Oh. Oke, selamat malam teman-teman. Mari kita siapkan hati kita. Yang di Zoom dengar suara saya ya? Halo, yang di Zoom dengar suara saya? Hilang. Halo. Halo. Yang di Zoom dengar. Oke. Soalnya di sini hilang. Dengar. Udah dengar. Enggak dengar. Halo. Udah dengar. Oh, dengar. Oke. Sedikit. Oke, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan malam hari ini.
Dan sahabatku
ganti-ganti toh. Mari setiap kita malam hari ini fokus dengan kehadiran Tuhan di tempat ini. Terus arahkan hati kita, arahkan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Fokus dengan kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan perbuat di kehidupan kita. Mari mengucap syukur, mari bersyukur atas kebaikannya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap hari.
hanya kau yang ku cinta, hanya kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu, kepadamu hanya kau yang ku sembah. Suci, kau suci Tuhan, suci, layak, engkau layak, sungguh cinta. Kau suci, 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 layak, engkau layak, cinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji. Sungguh hanya Engkau yang suci Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke, shalom semuanya. Nah, oke, sebelum saya mulai, saya mau memberikan sebuah pertanyaan. Kira-kira kalau yang bisa jawab, nanti saya kasih masker. Sorry. Nah, apakah namanya cinta? Ya, bukan C ya, cinta. Apa definisi dari cinta? Kalian bisa angkat tangan. Yang di Zoom juga silakan. Kasih sayang. Oke, good. Oke, tak catat. Nanti kamu tak kasih. Kalian bisa jawab tak kasih ini beneran. Nanti tak kirimkan lewat Gojek. Jadi kasih sayang. Oke. Ada lagi yang mau nyoba jawab? Aku Kandi. Jadi kasih sayang Kandi. Kasih sayang. Oke, ya, Yoel kasih sayang. Celeni? Aku. Celeni dulu apa? Tadi. Aku Ivan. Aku. Apa aja? God is love. Jadi kalau love itu berarti sama dengan God. Oke, God is love. Oke, betul. Ya, aku Ivan apa aku? Iya, situ jawab ora iki. Iya, Sitara. Ya wis, Tias iki sapa? Kojohan ta? Iya, kecuali sama Titis. Sama Titis. Silakan pakar cinta. Apakah artinya cinta? CINTA. Apa kok? Cinta ya, cinta. Ya, di lagu itu CINTA. Iki jawabannya rada nyeleneh. Ya wis. Oke, Celilian, cerita indah namun tak abadi. Oke. CVV, love is Cia, love is love. Ya, boleh. Saya tak tulis lagi. Celilian terus CVV. Ada lagi yang mau nyoba cinta? Aku Undi. Boleh. Cinta adalah suatu emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Kasih dari cinta adalah ketertarikan yang kuat dan abadi. Ya, oke. Ada lagi yang mau nyoba? Silahkan, boleh dicoba. Hah?
Cinta berarti sama dengan kasih. Yang kasih sama dengan giving. Oke, Ko Andrew. Ada lagi yang mau coba? Cinta, ungkapan hati antara dua insan yang melibatkan perasaan emosional. Oke. Betul. Mosok cari di Google. Ken, cinta adalah suatu emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Cinta juga dapat diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri seorang. Wah, ini kok pas gini sih. Oke, Ken. Ada lagi? Cinta sesuatu yang harus diperjuangkan. Oke. Good, sudah tak tulis. Johan. Ada lagi? Ada lagi yang mau coba jawab? Oke, kalau nggak ada nanti ini akan saya PM. Oke, jadi ya semuanya betul ya bahwa cinta itu tentunya adalah sebuah komitmen atau sebuah usaha yang harus kita perjuangkan. Betul, yang harus diperjuangkan. Cinta adalah memberi, betul juga. Karena kalau misalnya kita ini cinta, itu tidak mungkin kita tidak memberi, kita tidak mungkin kita ini pele-pele dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya jawaban yang betul, tidak ada yang betul sih. Jawaban yang alkitabiah itu di mana? Nah, jawaban yang alkitabiah adalah kita buka sama-sama di 1 Korintus 13 ayat keempat. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 8. Saya baca ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan hal yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak mendukakan karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Amin. Nah, jadi definisi cinta atau kasih yang alkitabiah adalah yaitu kasih itu sabar. Seperti kayak mungkin di sini sudah pernah ada yang dengar saya khotbah dulu ya tentang kasih. Sebenarnya apa sih kasih? Ini saya juga sempat sharing ya. Dulu waktu saya tidak begini, dulu saya orangnya kasar dan lain sebagainya. Tapi kemudian saya ini melihat, dulu saya ini kasar, bahkan sama Cia juga saya ini tergolong kasar. Karena saya ini kalau ngomong itu Jawa banget gitu loh. Jawanya itu sangat kasar. Mungkin kalau didengar sama teman-teman sekarang, cek kasari, mungkin kayak gitu. Nah, kemudian suatu saat saya itu melihat, kalau misalkan kasih itu sabar. Jadi seharusnya kasih ini, nama kasih itu saya ganti nama saya. Jadi harusnya kalau Andi itu mengasihi, ya misalkan Cia gitu ya. Ya Andi itu sabar, Andi itu murah hati, Andi itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan hal yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Andi tidak pemarah, tidak ya dan lain sebagainya. Saya pernah sharing seperti itu di sini kalau misalnya teman-teman ada yang masih ingat. Kemudian kenapa kok sekarang masih bahas lagi tentang cinta itu apa atau kasih itu apa? What is love? Nah, sebenarnya daripada itu saya mau ajak kita untuk buka bahwa kasih itu sebenarnya ada beberapa definisi loh. Yang mungkin juga pernah dengar dari Ko Adrian ya. Yaitu di Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi ada 3 objek mengasihi yang firman Tuhan ajarkan ya. Yaitu yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi 3. Yang pertama kita ini perlu mengasihi Tuhan Allah. Nah, ini adalah perintah yang terutama yang diberikan kepada kita. Kalau misalnya kita baca dulu aja ayatnya ya, di Lukas 10. Kita buka di Lukas 10. Nah,
ceritanya ayat 26. Nah, ceritanya sorry, bukan ini. Oke. Nah, ayatnya bukan ini ternyata. Nah, jadi suatu waktu Tuhan itu ditanyai, mana yang hukum paling terutama? Di situ Tuhan bilang, yaitu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu. Itulah hukum yang paling terutama dalam kitab Taurat. Nah, jadi sebenarnya kita, makanya kenapa tadi di awal saya nanya, kasih itu apa sih? Karena kalau misalnya kita ini tidak tahu kasih, akhirnya kita ini bingung. Kita akhirnya baca firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu. Oke, ya wis kasih itu beginilah. Ya pokoknya aku tuh baik atau apa. Banyak orang yang mendefinisikan kasih itu ya pokoknya baik. Pokoknya itu ya apa namanya, nggak berbuat sing aneh-aneh atau gimana. Pokoknya aku tuh menghargai dia. Itu kasih. Di mana itu juga betul. Tapi hari ini kita mau menggali lebih dalam. Sebenarnya kasih itu bagaimana? Kayak tadi saya bilang, mengasihi Tuhan Allah. Ini perintah yang pertama dan yang terutama. Kenapa kok kita ini perlu mengasihi Tuhan Allah? Karena Tuhan itu yang terlebih dahulu mengasihi kita. Maka dari itu kita perlu mengasihi Tuhan. Nah, kalau misalnya kita lihat di perjanjian baru, ada 4 jenis kasih. Bisa tebak apa aja? Oke, betul sekali. Ada agape, ada filia, ada eros, ada storge. Betul. Nah, saya mau buka ya satu persatu. Mungkin di sini ada yang juga mungkin masih bingung, selama ini pernah dengar apa sih agape, apa sih filia, apa sih storge, apa sih eros, apa sih itu artinya? Mungkin bingung ya. Nah, saya jelaskan satu persatu. Kasih agape adalah kasih yang sifatnya itu tulus, atau kasih yang tidak mengharapkan balasan, kasih yang tidak bersyarat. Ya, seperti kasih yang tadi saya bilang di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Itu adalah kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan kepada kita, kasih yang tidak berharap, tidak mengharapkan balas jasa, kasih yang tidak bersyarat. Kenapa kok kasih yang tidak bersyarat? Sebenarnya kita tahu ya, ada firman Tuhan yang berkata, ketika kita ini sudah diampuni Tuhan, ketika kita ini masih berbuat dosa, Tuhan itu sudah mengasihi kita. Maka dari itu Tuhan menyelamatkan kita. Jadi kasih yang agape, kasih yang tulus, kasih yang daripada Tuhan, kasih yang tidak bersyarat. Inilah kenapa seharusnya orang Kristen itu tidak perlu merasakan kesendirian, merasakan kesepian, merasa tidak dikasih. Tidak. Mungkin kita pernah mendengar orang ngomong ya, aduh aku ini sendirian, aku ini nggak dikasih siapa-siapa. Tidak. Anda mungkin bisa sendiri, tapi Anda tidak pernah benar-benar bisa sendiri. Anda tidak bisa bilang, aku ini tidak dicintai siapa-siapa. Tidak. Ada satu, ketika mungkin seluruh dunia menolak Anda, ada satu yang tetap cinta kepada Anda. Mungkin bukan karena apa yang Anda lakukan benar dan lain sebagainya. Enggak, karena kasihnya tidak bersyarat, yaitu adalah Tuhan, yaitu adalah Bapa yang tetap mengasihi kita. Saya perlu kasih tahu ya, oh ya oke, Tuhan itu kasih agape, Tuhan itu kasih tanpa syarat. Ya sudah toh, aku tak berbuat yang tidak berkenan aja. Toh nanti aku minta maaf, nanti juga diampuni. Yang tidak sesuai firman Tuhan aja, tidak apa tak lakukan, aku tak mencuri, aku tak apa, dan sebagainya. Ya, gimana itu menyalahi kasihnya Tuhan. Banyak sekali saya ini, saya dulu nih sempat nggak suka ya sama Hyper Grace. Saya nggak suka dengan Joseph Prince dan lain sebagainya. Saya di sini bukan mau mengajarkan dan lain sebagainya. Cuma saya dulu sempat ngerasa kayak opo sih, kok gitu banget sih. Ternyata tuduhan-tuduhan yang diarahkan ke sana itu tidak sepenuhnya juga benar ya. Banyak yang bilang bahwa itu terlalu memegah-megahkan kasih Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian saya ini mikir kayak gini. Oke, tak pikir-pikirkan kan, ternyata tuduhannya tidak benar. Karena bahkan pelaku Hyper Grace pun berbicara kalau misalkan kalau misalkan kamu begitu, kamu tuh kamu tuh tetap gampang nanti aku diampuni Tuhan, aku tak berbuat dosa aja. Itu berarti Anda itu tidak mengasihi Tuhan, Anda itu tidak meresponi kasihnya Tuhan. Jadi bahkan Hyper Grace pun bukan berarti bilang, oh silahkan Anda berbuat dosa. Enggak, bukan. Tapi Hyper Grace berkata bahwa
Kalau Anda mengasihi Tuhan, ya Anda tidak lakukan seperti itu. Jadi kembali lagi, sebenarnya grace atau kasih Tuhan itu sampai mana sih? Kenapa kok banyak orang itu yang keliru memandang hyper grace? Karena dianggap, oh ini terlalu begini apa, oh, semuanya boleh, nanti tinggal minta maaf sama Tuhan, nanti diampuni. Sebenarnya bukan begitu. Karena orang yang begitu, sebenarnya dia tidak tahu tentang kasih. Karena akan mencoba lihat, oh batasnya sampai mana sih? Oke, kalau misalkan aku pacaran, cium pipi itu dosa enggak? Oh kalau aku pacaran, aku cium bibir tapi nggak sampai gimana itu dosa enggak? Sebenarnya orang yang begitu itu enggak tahu kasihnya Tuhan. Karena kalau orang tahu kasihnya Tuhan, ya sudah tahu kalau Tuhan itu enggak berkenan dengan yang demikian. Ya sudah, enggak perlu ngecek batasnya sampai mana. Contohnya kayak gini. Ya, saya kasih contoh ya. Kalau misalkan kita ini tahu punya orang tua yang sayang sama kita, apa kita ini kayak gini? Diambil kartu kreditnya, gesek. Marah enggak? Oh, belum marah. Gesek beli mobil. Marah enggak? Oh, belum marah. Kita gesek lagi, oh, beli rumah. Oh, belum marah. Kita habiskan. Kan bukan demikian. Kalau misalnya kita ini mengasihi orang tua kita tuh mengasihi kita. Kita enggak akan ngecek, oh batasnya sampai mana sih? Sampai mana sih aku ini dikatakan aku ini tidak berdosa? Pasti enggak demikian. Pasti kita ini mau meresponi kehendak Tuhan. Nah, yang kedua adalah kasih yang filia. Kasih yang filia itu kasih apa sih? Itu adalah kasih persahabatan atau kasih persaudaraan. Kasih ini sebenarnya terbatas dan sifatnya itu sebenarnya bersyarat. Banyak sekali ya, saya di CG mungkin juga banyak yang kita ini perlu tahu kasihnya kita ini kalau misalnya kepada sesama kita itu nggak bisa hanya di filia. Kebanyakan orang itu dan akhirnya melakukan pengampunan itu sebatas itu. Ya, maksudnya ngerti ya, sebatas itu. Sebatas. Jadi orang itu mau mengampuni dengan ada syaratnya. Manusia itu kalau mau mengampuni kebanyakan butuh syaratnya. Kalau misalkan dia tidak baik sama aku, ya aku tidak mau ngampuni. Bukan demikianlah kasih Tuhan. Aku tidak mau ngasih kalau misalkan dia tidak baik sama aku. Kalau dia baik sama aku, oke, aku berikan. Enggak. Sebenarnya bahkan di CG itu sebenarnya bukan take and give. Pasti nanti kita akan juga dilayani di dalam CG. Tapi sebenarnya CG itu esensinya adalah give. Bener tadi kayak katanya Andrew. Itu CG itu sebenarnya kasih itu apa? Kasih itu memberi. Sebenarnya itu adalah kasih. Oke, kemudian yang sorge, itu adalah kasih yang timbul karena adanya ikatan keluarga. Contohnya anak kepada orang tua, terus kakak sama adik. Kemudian om sama ponaan, itu kasih yang timbul karena adanya ikatan. Nah, kasih yang ini adalah kasih yang bentuknya tertutup mungkin ya, yang tidak dilihatkan dengan orang lain, karena sifatnya adalah private karena keluarga dan lain sebagainya. Yang terakhir kemudian adalah eros. Adalah kasih yang bersumber pada daya tarik seksual kepada jenis kelamin yang lain. Jadi sebenarnya eros itu lebih kemana? Eros itu sebenarnya lebih ke nafsu. Dan puncaknya dari eros itu sebenarnya apa? Itu adalah untuk melakukan hubungan yang seksual, untuk menuruti nafsu kita. Nah, ada dua yang berbeda ya, dari agape dan juga eros. Kalau eros kita bisa lihat puncaknya adalah hubungan yang intim, yaitu yang seksual ya, hubungan yang menuruti nafsu. Tapi kemudian kalau agape sebenarnya ujungnya apa? Sama-sama ada ujungnya. Ujungnya sebenarnya kalau agape adalah mati. Agape ujungnya adalah mati. Nah, saya mau ajak kita buka di 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia.
Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ini ujungnya agape, yaitu kasih yang diberikan. Yaitu nyawa yang diberikan. Jadi kita pun wajib memberikan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Amin. Nah, jadi di sini kita lihat ya, saya mau ajak kita untuk garis bawahi di ayat ke-16. Demikianlah kita tahu kasih Kristus, itu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Oke? Pernah enggak membayangkan Ko Andrew mati untuk saya? Ya, belum pernah membayangkan. Enggak apa-apa, itu jawaban jujur. Pernah enggak membayangkan Ken mati untuk Wandi? Membayangkan? Memang tidak ada yang mengasihi. Yason, pernah enggak membayangkan untuk mati untuk Yedi? Enggak, langsung jawabannya spontan. Cia Sinta, pernah enggak membayangkan untuk mati bagi CM ini? Enggak pernah ya. Oke, kebanyakan kita enggak pernah membayangkan. Tapi sebenarnya firman Tuhan tuh ngomong demikian, bahwa demikianlah kita tahu kasih Kristus, itu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya demikian. By this we come to know the essential love that he laid down his own life for us. And we ought to lay our life down for our brother in Christ. Jadi kita ini perlu memberikan nyawa kita. Santai. Tadi saya memberikan contoh yang ekstrimnya, yaitu untuk mau mati enggak? Ya, mungkin enggak demikian. Tapi sebenarnya arti nyawa itu bukan cuma sekedar benar-benar literally nyawa, tapi bisa jadi waktu yang kita anggap penting. Waktu, uang, kemudian mungkin kenyamanan kita. Itulah yang sebenarnya diminta sama Tuhan. Mungkin juga mempertaruhkan kecanggungan. Kalau misalnya kita ini tahu tentang kasih Tuhan, sebenarnya kita ini nggak akan diam. Kita pasti akan bergerak. Karena Tuhan itu kasihnya bergerak. Tuhan ya yang pada mulanya sebenarnya ya, saya ini juga mikir kadang-kadang, Tuhan tuh sebenarnya bisa hanya di surga gitu loh. Kok Tuhan tuh sampai belani turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia? Kasihnya Tuhan tuh muber. Sebenarnya kalau misalkan mungkin ya karena saya manusia ya, saya ini membayangkan kalau saya jadi Tuhan, aduh wis dicoba untuk diselamatkan, tapi tetap kayak gitu, wis sembuh kan itu pilihan. Mungkin akan berpikir demikian, tapi enggak, kasihnya Tuhan bukan demikian. Kasihnya Tuhan tuh mengejar kita, bahkan mengejarnya sampai naik ke atas kayu salib, untuk biar kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, sebenarnya kenapa sih kita ini perlu mengasihi sesama kita? Karena pertama, firman Tuhan ngomong demikian, itu sudah so pasti. Kemudian, kenapa kok kita ini perlu lagi masih mengasihi saudara kita? Karena kalau misalnya kita ini tahu ya, di dalam kita itu ada kasih, tak mungkin kok kita ini membiarkan. Bisa nggak? Mungkin nggak bisa sampai itu ya, nggak bisa mati untuk orang ya. Pernah nggak membayangkan, misalkan Ko Andrew, lihat aku di rel kereta api, ditaleni orang-orang. Pernah enggak membayangkan untuk diselamatkan? Maksudnya gini, mungkin pertanyaannya diganti. Tega enggak? Ya wes, membayangkan Cililian ditali di rel kereta api. Kasihan enggak? Ya kasihan, Pak. Menyelamatkan enggak? Oke. H+1 Valentine, jangan sampai pesawat keliru menjawab. Nah, pasti kita mau menyelamatkan. Contohnya kayak Yedi, Yason, kalau misalkan Yedi ada masalah, kepingin enggak bantu?
pasti kepingin bantu kan. Ketika dia ada masalah atau apa, pasti kita ini kepingin bantu. Itu sudah pasti ada di dalam diri kita. Kasih itu pasti akan keluar ketika kita ini lihat. Nah, demikian juga sama. Kenapa kok saya cerita demikian? Sebenarnya kita ini dalam posisi seperti itu juga, tapi tidak terlihat secara nyata. Punya teman-teman yang belum kenal Tuhan? Yang punya angkat tangan? Pasti punya. Nah, sebenarnya yang kita lakukan saat ini itu ketika kita melihat mereka tidak kenal Tuhan, tapi tidak masalah, oke, ya sudah wis, biar no wis, keberagaman, dia tetap. Nah, BTW saya cerita masa lalu saya ini dulu Muslim. Jadi kalau misal biar no wis itu ke masjid, biarkan wis. Nanti kita ketemu, yang penting kita kan temenan baik. Dimana betul kita ini perlu mengasihi mereka, kita tidak membeda-bedakan. Tapi akhirnya ketika kita ini tahu kita ini kasih dengan mereka, tidak mungkin kita ini bisa tega. Saya ini tidak bisa bayangkan, meskipun saya ini mungkin belum bisa sampai berani ya untuk mati bagi seseorang. Tapi saya ini tidak bisa bayangkan kalau misalkan lihat orang itu mati di depan saya, nggak bisa. Jangan bilang orang. Saya ini pernah lihat video anjing dipotong. Itu saya agak nggak tega, tapi juga agak penasaran. Jadi juga ya rada-rada nggak tega. Itu pun hewan ya. Apalagi kita lihat sama manusia, pasti kita nggak tega. Sebenarnya, tahukah Anda? Kalau nganggur-nganggur ya, ini kan masih COVID. Nanti kalau sudah nggak COVID, coba datang ke TPU pemakaman itu. Bukan Ojo Kemangkuning. Gimana namanya? Keputih. Coba ke Keputih. Ya, riset aja. Ngasih ninggalno apa gitu loh, ditaruh sana. Nanti dapat 1 hari aja. Datang lagi. Pasti makamnya sudah nambah. Saya nyadar itu ketika mama saya dimakamkan di Keputih ya. Saya lihat makam Islam. Jadi makamnya itu cuma sampai sini. Dapat seminggu kemudian makamnya sudah maju 3 sap. Jadi sebenarnya setiap hari pasti ada orang yang meninggal. Pasti ada orang yang meninggal. Tapi masalahnya bukan orang meninggal ya. Semuanya pasti akan meninggal. Semuanya pasti akan meninggal. Tapi masalahnya kemanakah setelah ia meninggal? Itulah pertanyaannya. Ketika saya ini selalu datang ke makamnya mama saya ya, saya ini selalu melihat sudah sejauh ini ya, dan itu di makam Islam. Apakah semuanya kenal Tuhan ya? Kita demikian. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini sebenarnya punya PR untuk kita ini menyelamatkan saudara-saudara kita. Tuhan itu sudah bayar semuanya untuk semua. Tuhan itu tidak perlu untuk disalibkan lagi, untuk orang itu perlu diselamatkan. Tuhan sudah disalibkan 1 kali, sudah selesai Tuhan ngomong untuk seluruh dosa manusia. Tapi tinggal orang itu mau tidak menerimanya. Contohnya kayak gini, saya ini tenggelam di laut ya. Saya ini pegangan kayu. Kemudian ada satu kapal yang berusaha untuk menyelamatkan saya. Pastikan saya ini harus melepaskan kayu ini, potongan kayu ini, dan saya megang tangannya orang yang menyelamatkan saya, bukan? Saya nggak bisa tetap megang ini. Saya pasti perlu ini saya lemparkan, saya diangkat akhirnya. Itu yang sebenarnya membuat saya itu bertanya beberapa waktu terakhir. Kemana ya orang-orang itu pergi? Jadi ingat lagu ini ya, mungkin pernah ingat juga. Berjuta jiwa, kemanakah kau pergi? Berjuta masih terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu, memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Sebenarnya kita nih juga punya pertanyaan yang sama kan? Kalau misalnya kita nih, saya ini setiap kali ngelewati gitu ya, contohnya kayak daerah toko saya, daerah Gemblongan, saya ini lewat naik sepeda, daerah Darmo saya lewat, saya ini lihat banyak orang. Orang-orang ini tahu enggak ya ketika mereka ini mati kemana? Banyak orang yang enggak tahu loh sebenarnya.
Coba ya, riset aja wis. Dari 10 teman Anda, saya kasih PR ya. 10 teman Anda, saya minta Anda untuk nanya. Kira-kira kamu naik mati, kira-kira kamu pergi kemana? Minta jawaban yang pasti ya. Kamu pergi kemana? Saya mungkin bisa ngomong, jangan nanya di gereja ya. Karena di gereja kemungkinan akan jawabnya sudah. Tapi enggak mesti. Bahkan di gereja pun juga enggak selalu orang itu yakin. Coba di riset. Saya pernah nyoba, dan hampir 50% jawabannya ya nggak tahu, ya kepinginnya sih di surga, ya Allahu alam, ya kalau Tuhan berkenan ya aku masuk surga. Jadi tidak memiliki sebuah kepastian, sedangkan kepastian itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, ayatnya di sini. Nah, ayatnya Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan pasti atau pasti tidak akan. Lalu, sudah buka ayatnya? Oke, saya tunggu. Kalau sudah katakan amin. Oke, yang ngomong amin bisa minta tolong dibacakan. Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa, dan tidak seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Amin. Nah, di sini dikatakan bahwa dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Sampai kapan? Sampai minggu depan, sampai lusa, sampai tahun depan? Enggak, firman Tuhan katakan sampai selama-lamanya. Dan seorang pun akan atau tidak akan? Tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kita sebenarnya sebagai orang Kristen, kita ini punya sebuah keyakinan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita ini pasti tidak akan binasa karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, yang pertanyaannya adalah orang yang tidak percaya dengan Tuhan, bagaimanakah mereka? Makanya saya ini dulu dari Muslim kemudian ke Kristen, saya ini belajar satu hal. Di Kristen itu semuanya memiliki sebuah kepastian. Kenapa kok diomong memiliki sebuah kepastian? Karena ini keselamatan pun Tuhan sudah jamin. Dan di sini dikatakan pasti, bukan moga-moga, bukan semoga, enggak. Tapi di sini dikatakan, aku memberikan kehidupan kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Dan bahkan rentangnya pun diberitahu sampai selama-lamanya. Jadi sebenarnya kita ini sudah tahu, kita ini sudah well taken care, terus tidak usah bingung sebenarnya kita. Penting kita percaya kepada Tuhan, maka kita pasti akan diselamatkan. Tentunya kita juga perlu meredefinisi kata percaya itu apa sih? Bukan seperti kayak yang tadi saya bilang, oh percaya ya sudah, wis hidup dalam dosa, wis apa dan sebagainya. Bukan demikian, itu tidak percaya. Karena sebenarnya saya mau ajak kita buka ya di Ibrani 12. Ibrani 3 ayat 19, sorry. Dan demikian kita melihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Nah, kalau misalnya kita lihat ke atas, ya naik ke atas, sebenarnya di situ juga dikatakan bahwa ketidaktaatan mereka. Jadi sebenarnya tuh sebenarnya itu ketidakpercayaan atau percaya. Percaya itu sebenarnya apa? Sesimpel percaya itu sama dengan taat. Ketika kita ini percaya Yesus sebagai Tuhan, pasti kita taat mengikuti firman-Nya. Kita pasti akan mengasihi sesama kita.
kita pasti mengasihi juga Tuhan, itu pasti akan kita lakukan. Nah, saya kasih dulu poin-poinnya deh. Apa yang terjadi sih kalau misalkan hubungan yang tidak matang? Pertama, catat, yaitu jatuh dalam dosa. Hubungan yang tidak matang pasti berujung kepada maut, pasti berujung kepada dosa. Hubungan yang, ya contohnya kayak Eros pasti akan membawa kita kepada nafsu, bukan membawa kepada sesuatu yang kudus. Enggak. Jadi kasih yang tidak matang maka akan membawa kita jatuh dalam dosa. Yang kedua, kasih yang tidak matang, hubungan yang tidak matang akan memberikan peluang bagi iblis untuk masuk. Pasti. Yang ketiga, hubungan yang tidak matang bisa berarti berakhir dengan kepahitan. Ketika hubungannya tidak matang, hubungannya cuma sekedar kulit dan lain sebagainya, salah paham, jebret, kepahitan. Aku nggak cegi-cegian, sudah nggak gini-ginian atau apa, pasti itu akan terjadi ketika hubungannya tidak matang. Yang keempat, yaitu pasti ketika hubungannya tidak matang, pasti juga tidak memperoleh pimpinan daripada orang tua dan juga pemimpin rohani. Ketika hubungan tidak matang, pasti maunya adalah ngikuti maunya sendiri, ngikuti nafsunya sendiri. Pokoknya aku kepinginnya demikian. Pemimpin ngomong demikian, aku tidak mau dengar. Kepinginnya adalah ngikuti maunya kita sendiri. Nah, saya mau ceritakan ya, 3 cerita untuk membawa kita ini untuk lebih tahu tentang kasih. Zoom-ku bisa dijadikan host ya. Kita jadikan host dewek. Sel, jadikan host. Walah. Oke. Tak share screen ya. Nah, keluar kan? Keluar. Nah, yang di depan kita itu adalah namanya Pastor Maximilian Kolbe. Saya ceritakan ya. Jadi pada waktu dulu zaman Nazi itu kan ada pembantaian orang terbesar. Kita tahu ya, Nazi melakukan pembantaian terbesar dan lain sebagainya. Suatu waktu itu ada seseorang yang akan disuruh minum untuk cairan apa gitu. Setahu saya disuruh minum cairan. Tapi kemudian orang itu menangis. Please jangan aku punya anak, aku punya juga istri, yang pasti juga aku nggak mau meninggalkan mereka dan lain sebagainya. Tapi tetap dipaksa oleh Nazi. Sampai akhirnya ada satu orang, yaitu adalah Pastor Maximilian Kolbe, yang ngomong bahwa aku aja, aku ini sendirian, aku ini pastor, aku ini enggak menikah, aku ini selibat, terus mendingan aku saja yang mati. Akhirnya orang itu masuk, bahkan si orang ini yang digantikan belum sempat ngomong thank you, orangnya sudah masuk, kemudian saya lupa antara itu dibakar di oven atau kalau nggak gitu disuntikkan. Yang pasti adalah belum sempat bilang thank you. Sampai berjalan berapa lama, akhirnya orang tersebut itu setiap setahun sekali pasti datang ke tempat di mana penyiksaan itu terjadi. Dia itu berlutut. Dia itu merenungkan, thank you karena kamu rela mati untuk aku. Meskipun kita tadi nanya-nanya ya, mau enggak mati, tapi ternyata ada yang beneran mau mati. Ya ini namanya Pastor Maximilian Kolbe. Nah, saya mau kasih contoh berikutnya ya. Ada lagi, yang namanya adalah John Chow. Ya, John Chow kalau nggak salah. Nah, ini. Namanya adalah John Chow. Keturunan dari Australia kalau nggak Amerika. Kenapa sih yang terjadi dengan John Chow ini? Sebenarnya yang terjadi dengan John Chow adalah John Chow ini suatu saat mau ke
dia ini anak Tuhan ya, dia percaya Tuhan, dia ini ingin memberitakan Injil. Yang dilakukan dia adalah, satu yang dia pilih langsung, dia milih ke Sentinel Island. Di daerah India ada sebuah pulau namanya Sentinel, Pulau Sentinel. Di situ berisi suku-suku Sentinel. Nah, siapa namanya? John Chow ini naik kapal ke sana, sudah diperingatkan sama orang-orang, jangan, di situ tuh orangnya liar-liar. Jadi kamu bisa mati kalau kamu ke sana. Tapi John Chow bilang, enggak, Tuhan mati untuk mereka, jadi aku tetap akan memberitakannya karena Tuhan sudah bayar. Sudah darahnya itu sudah tercurah bagi dia. Dia naik kapal sampai di tepi pantai, ada 2 orang suku Sentinel keluar bawa panah. John Chow ini tetap ngomong, halo, aku ini dari Amerika, namaku John Chow. Yang dilakukan sama orang Sentinel adalah dipanah. Tapi nggak kena dirinya, yang kena adalah kena Alkitabnya. Si John Chow ini datang, saya ini nggak tahu ya kalau ada orang seperti kayak gini. Polos sekali, bawa bola, terus bawa roti, bawa baju, sama bawa Alkitab banyak. Tujuannya dia tuh mau mengajarkan Injil kepada mereka. Nah, akhirnya ketika itu dipanah, dia akhirnya disuruh kembali sama yang membawa kapal, disuruh kembali. Terus kembali bahaya ini. Oke, malamnya ini diliput ya oleh CNBC atau apa. Dia tuh nulis di jurnalnya, nulis kalau misalkan Tuhan itu sudah mati untuk mereka. Jadi aku perlu untuk memberitakan Injil ke mereka. Meskipun apakah aku ini harus mati untuk aku jadi martir untuk aku tuh memberitakan Injil. Tapi dia ingat bahwa ya Tuhan sudah mati untuk saya. Dia terus tulis surat di jurnalnya, dia ngomong gini ke keluarganya, kalau misalkan nanti saya mati, jangan marah sama mereka ya, jangan marah juga sama Tuhan, karena ini bukan salah mereka, ini bukan salah Tuhan. Tuhan sudah bayar dan Tuhan perlu dapat apa yang ia sudah bayarkan. Oke, besoknya dia datang lagi bawa Alkitab dengan cara yang sama. Kali ini yang terbang bukan panah, tapi langsung tombak dan kena. Akhirnya mati. Si John Chow ini mati di Pulau Sentinel dan kemudian dikuburkan di sana. Jadi diliput ya sama pemerintah India, naik helikopter dilihat kalau John Chow itu dikubur di pantainya. Nah, dari pemerintah India mau ngambil mayatnya tapi juga takut kena. Akhirnya ya sudah wis, daripada ngatasi konflik biarkan aja. Dan pihak keluarga akhirnya juga menerimanya. Nah, kasih John Chow, kalau misalnya kita mikir mungkin aduh, lapo sih kok kamu tuh sampai mati kayak gitu. Kan kamu tuh bisa memberitakan, entah mungkin diuncali surat di sini Jesus love you gitu masa harus sih kamu mati. Tapi sebenarnya kalau kita ini tahu kasih itu apa, maka kita akan melakukannya. Nah, saya akan cerita yang terakhir ya. Banyak cerita. Nah, pada tahun 2010 atau 2013-an itu ada sebuah vokalis band yang 2013 atau berapa ya? Yang Seventeen kena itu tsunami itu. Oke, lupa. Nah, suatu waktu kan Seventeen nyanyi kena tsunami, kena tsunami. Kemudian saya di TV itu terlihat kalau misalkan banyak orang itu yang keseret ombak sampai masuk ke laut, terkatung-katung sampai kurang lebih 2 jam. Nah, banyak yang melihat orang-orang tersebut itu saling royoan, ya kalau bahasa Jawanya saling royoan atau saling berebut, saling menjambak, saling mencakar. Tujuannya bukan mau menyakiti, enggak. Tujuannya bukan mau saling menyakiti, tapi tujuannya adalah karena nggak mau tenggelam, karena mau berusaha untuk bisa hidup, karena mereka panik. Nah, dari cerita itu, saya ini jadi ingat pada tahun 1914 ada sebuah kapal namanya Empress Island, mengangkut kurang lebih 1.400 penumpang. Dan ketika kapal ini karam, itu yang selamat hanya 400 orang saja. Nah, kapal ini itu mengangkut 170 pemimpin kaum muda Salvation Army. Ada sebuah kegerakan namanya Salvation Army atau
army atau bala keselamatan. Nah, yang mereka juga selamat karena di lokasi mereka tuh dekat sekali sama pelampung keselamatan atau rompi keselamatan. Nah, salah suatu korban itu cerita kayak gini. Ada waktu saat itu ada laki-laki yang besar sekali, tingginya sekitar 190-an, dan orang tersebut itu bertato, badannya besar gitu. Terus dia itu lagi nyari pelampung juga, nyari baju safe jacket itu. Kemudian enggak ketemu. Nah, ada satu wanita biasa ya. Dan wanita biasa itu dikasih rompi keselamatan. Nah, terus tapi sebelum dikasih, wanita ini nanya, kamu percaya Tuhan enggak? Kamu percaya Tuhan enggak? Kamu percaya Kristus enggak? Nah, si laki-laki ini ngomong, terima kasih ya, tapi aku tuh enggak percaya Tuhan. Tapi tidak apa-apa, wis kamu yang pakai, aku ini kan cowok, badanku ya besar, aku ya enggak enak lah, misalnya nerima dari cewek. Kamu pakai aja. Sama cewek itu, dengan kesal, dilempar. Enggak wis, kamu lebih membutuhkan ini. Kalau aku mati saat ini, aku tahu aku pergi kemana. Kalau kamu mati sekarang, kamu enggak tahu. Lebih baik kamu berusaha hidup. Nah, laki-laki ini terus akhirnya merasa tertekun ya. Dia terus kemudian menangis. Dia menangis ketika dia selamat ya. Wanita itu nggak tahu selamat apa enggak. Dia selamat. Kemudian dia tuh diwawancarai. Dia nangis. Dia bilang, hari itu aku tuh diselamatkan 2 kali. Yang pertama aku diselamatkan dari kapal tenggelam. Yang kedua aku diselamatkan dari dosaku. Nah, kisah-kisah tersebut itu, ya kisah-kisah tadi itu tragis ya. Kita melihat banyak orang yang pertama yang di 17 itu kita lihat, jambak-jambakan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah orang yang memberikan untuk menyelamatkan orang lain. Nah, kita ini perlu lihat ya, ketika kita melihat saudara kita, mungkin ada yang belum selamat dan lain sebagainya. Bagaimana kita melihatnya? Apakah kita melihatnya kayak take it for granted? Wis masih panjang lah dan lain sebagainya. Banyak orang itu yang ketika mepet waktunya baru mau percaya Tuhan. Saya banyak sekali juga menemui ketika kondisinya itu sudah sekarat, badannya sudah pucat, baru ayo mau nggak terima Tuhan, mau nggak terima Tuhan, baru sampai akhirnya mau meresponi. Nggak perlu demikian kok. Sebelum mepet itu, maka perlukah kita ini untuk memberitakan Injil, untuk kita ini nanya kepada mereka. Kemarin Pastor Philip menyampaikan khotbah tentang apa kata Alkitab tentang neraka. Kita bisa tetap juga untuk memberitakan Injil kok. Jadi kita nginjil itu bukan karena momenan. Nanti kalau momennya ada Philip kita baru memberitakan Injil, kita baru ngajak orang. Enggak, sekarang pun. Karena firman Tuhan ngomong, kapan sih waktu keselamatan itu? Today is the day of salvation. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah hari keselamatan itu. Nah, mari kita merenungkan sama-sama. Kenapa sih kok kita ini sampai sekarang kita tidak menginjil, kita tidak memberitakan Injil, kita tidak menanyai saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan. Kenapa sebenarnya? Apakah karena kita ini takut ditolak atau karena ya kita belum kepikiran aja? Karena sebenarnya firman Tuhan ngomong demikian. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Banyak orang mikir, memikul salib itu berarti aku harus dihina apa dan sebagainya. Enggak kok. Sesimpel kita mikul salib adalah kita ngasih tahu bahwa jalan keselamatan itu melalui Yesus. Mungkin bisa dicemooh, mungkin juga bisa diterima. Tapi apapun itu, keep preach it. Kalau misalnya kita lihat di kisah para rasul ya. Kisah para rasul kalau misalnya kita lihat, Paulus ketika memberitakan Injil, 2 yang terjadi. Pasti selalu 2. Pasti ada yang selalu ngikut, dan pasti ada yang selalu tidak ngikut. Tidak masalah. Ketika kita memberitakan Injil ya, kadang-kadang kita nih, ojo terlalu bingung, cara memberitakan Injil itu ya apa sih? Tidak usah terlalu bingung. Tinggal kita nih ngasih tahu bahwa jalan keselamatan melalui Tuhan, melalui Tuhan Yesus. Kita membuka jalan Injil itu. Tapi sesimpel, kemudian orang mau terima silahkan, orang tidak mau terima ya sudah. Kita ini yang penting kita memberitakannya. Tapi bukan berarti hit and go ya. Nanti misalkan kita kumpulkan 10 orang yang belum kenal Tuhan, kita tulis namanya, kita ajak ketemu. Kemudian, kamu percaya enggak Tuhan? Gini.
Tuhan Yesus itu dalam keselamatan loh. Terus kemudian ya sudah dibiarkan. Enggak, kita perlu bawa mereka dalam doa. Jadi ketika kita memberitakan Injil, kita perlu dua hal. Kita perlu untuk kita ini berdoa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah kita perlu untuk memberitakannya. Kita nggak bisa cuma berdoa. Kayak saya beberapa waktu yang lalu, saya ini ketika ngomong Injil dengan Bapak saya agak-agak takut. Akhirnya saya lakukan adalah berdoa. Percaya kok, Tuhan pasti utus orang. Aku percaya Tuhan pasti akan utus orang untuk ngomong sama Bapakku. Jawaban Tuhan bukan dia. Jawaban Tuhan adalah, ya kamu orangnya. Pernah enggak sih kita mikir, kita dulu SD, SMP, SMA, mungkin kuliah, sampai kemudian kita kerja. Kira-kira koneksi kita nyampe enggak kalau misalkan ada 1000 orang yang kenal sama kita? Untuk apa kita ini punya koneksi segitu banyaknya? Apakah cuma untuk kita ini kerja? Apakah koneksi itu memang hanya untuk kita ini kenal-kenalan, teman-temanan aja? Atau sebenarnya koneksi-koneksi itu adalah tujuannya untuk membawa kepada Kristus? Mungkin pesan seperti ini agak berat ya, tapi nggak usah bingung, nggak usah takut, nggak usah apa. Sesimpel kita ini merenungkan juga, ya Tuhan, iya ya Tuhan, kok aku saat ini tuh aku masih belum punya gairah untuk datang. Aku saat ini belum punya gairah untuk aku tuh memberitakan. Seperti Paulus ngomong, bukan? Berikanlah kepada kami keberanian. Saya jujur, saya pertama kali nginjil di ITC dulu waktu kerjanya masih di Sibek. Saya nginjil, itu rasanya gemeter, dewingin sekali tangan saya. Dan saya ingat pertama kali saya nginjil orang itu adalah Intel. Jadi gemeternya 2 kali ya. Pertama kali gemeter karena memberitakan Injil, kedua karena orangnya adalah Intel, lagi ngawasi sepeda motor yang hilang waktu itu. Jadi sambil diajak ngomong. Nah, mungkin ngomong seperti itu jadi dianggap tidak relevan. Mungkin ngomong demikian dianggap kayak apa sih kok ngomong-ngomong kayak gitu. Wes kita ini kan diversity dan lain sebagainya. Mungkin akan diomongkan untuk tidak sesuai, tapi kita perlu ngomong apa yang firman Tuhan at the end. Kita perlu ngomong di tempat kerja kita. Mungkin tidak usah kayak seakan-akan terpaksa. Duduk. Kasih tahu ya semuanya ya. Kristus Yesus itu Tuhan. Tidak perlu seperti itu. Kita sesimpel nanya kok. Saya ini kalau nginjil saya suka nanya kayak gini. Sudah kenal Tuhan belum? Tuhan Yesus. Oh belum apa? Boleh tidak ya sharing? Sharing waktu sebentar aja. Sebenarnya sesimpel ini kalau dulu yang belum ikut di Act, Pastor Puji itu mengajarkan 5 menit kesaksian dan juga 1 berita Injil. Berita Injilnya itu apa? Jadi suatu waktu ya, itu ada Tuhan yang turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, karena kita tidak bisa untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Karena usaha manusia itu tidak berbuahkan apa-apa. Nah, sampai akhirnya Tuhan itu mati di atas kayu salib dan naik ke surga pada hari yang ketiga. Nah, saya mau cerita ya tentang kesaksian saya. Cerita apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup Anda. Tidak perlu dibuat-buat. Tidak perlu, aku tuh mengalami demi, tidak perlu. Yang penting apa yang memang kesaksian yang Anda alami. Karena Anda itu sebenarnya Anda itu menjadi saksi Kristus, bukan? Kita ini simpel bersaksi aja apa yang Kristus lakukan. Contohnya saya dulu adalah perokok berat. Saya ngomong, saya suatu waktu itu, saya ini kecanduan rokok sekali, saya tidak bisa lepas dari rokok. 1 hari bisa ngerokok 2 pak. Sampai suatu waktu kepingin berhenti, tapi juga bingung, habis ngerokok 1, terus waduh merasa bersalah, dibuang, terus habis itu beli lagi 1 pak. Nanti baru ngerokok 1 batang, dibuang lagi, nanti ngerokok lagi 1 batang. Akhirnya ngerasa kayak nggak damai sejahtera. Sampai waktu itu saya sudah pacaran sama Cia ngomong, mendingan kalau nggak berhenti ngerokok, jangan dibuang, tak simpen, uangnya eman. Karena saya beli lagi, benar-benar saya buang ke sampah, saya beli lagi kemudian, saya buang lagi. Bahkan dulu tuh saking saya strugglingnya, saya ini jangan ditiru ya. Karena saya ini suka hal-hal yang rohani. Saya suka hal-hal yang rohani. Jadi di dalam diri saya itu ada yang suka hal-hal rohani, tapi juga ada yang suka hal-hal yang kayak rokok apa dan lain sebagainya. Itu suka. Jadi saya tuh sampai pernah dengarkan khotbahnya Pastor Philip sambil saya ngerokok. Jadi kayak ada pergulatan. Sampai suatu waktu saya baca firman Tuhan ngomong demikian. Seorang hamba itu tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Tidak bisa mengabdi kepada Mammon dan juga kepada Allah.
Akhirnya saya ambil komitmen, tapi ketika saya tuh mengambil komitmen, saya disupport sama satu orang. Itu CGL saya dulu, Bogelen, yang mau berdiri bagi saya. Saya diajak doa, diajak puasa, sampai akhirnya ya puji Tuhan. Tuhan akhirnya melepaskan saya dari situ. Saya yang dulunya kalau nggak ngerokok pusing, akhirnya sekarang kalau ngerokok tambah pusing. Bau rokok aja saya sudah pusing. Jadi sesimpel kita ini kesaksian demikian. Kemudian saya ini suka biasanya saya tanyain, mau enggak untuk jadi mau enggak saya jadi orang yang sama seperti itu, yaitu yang berdiri bagi Anda. Mau enggak saya ajak doa? Kemudian saya ajak doa, ya saya tanya, mau enggak terima Tuhan? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Nanti sambil kita bangun hubungan lagi. Sekali lagi ya, nanti saya akan berikan sebuah pedoman untuk penginjilan. Ini cuma cara aja ya, salah satu cara. Enggak harus dengan cara demikian. Tapi itu seperti kayak traktat gitu. Yang memudahkan kita untuk kita ini mau cerita. Yang terlebih penting bukan itunya. Karena pasti ya, kita memberitakan Injil, pasti akan ofensif. Sudah pasti. Jadi siap-siap untuk pasti akan bergesekan, itu pasti. Tapi yang pasti adalah minta satu sama Tuhan, minta kemauan, minta sama Tuhan keberanian. Nah, sebenarnya yang saya lakukan saat ini, ketika kita ini sudah tahu kasih Tuhan, seperti firman Tuhan ngomong, demikianlah jika engkau mengetahui kasih Kristus, bahwa Ia yang telah mati bagi kita, maka sekarang kita memberikan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Saya mau tanya malam hari ini, saya mau altar call, ada enggak yang mau untuk memberitakan? Enggak usah bilang sanggup dulu, enggak usah bilang aku nggak bisa dulu, enggak. Yang mau dulu meresponi kehendak Tuhan. Silakan kalau yang mau angkat tangan. Yang mau dulu aja. Enggak usah aku bisa, aku enggak. Yang penting mau dulu. Ya? Oke. Kalau misalkan ada yang masih belum mau, coba kita renungkan ya. Saya kasih PR juga malam hari ini. Kita renungkan untuk ya Tuhan, kenapa ya sebenarnya kita tidak memberitakan Injil? Apakah karena takut? Apakah karena takut ditolak orang? Atau karena kita saat ini kita belum mendengarkan berita Injil? Amin. Setelah bisa buka dulu. Yuk, setiap kita ya yang tadi kita mengangkat tangan dan kita juga yang belum mengangkat tangan, mari sama-sama kita bawa jujur ke hadapan Tuhan, kita bawa hadirat kita kepada Tuhan. Semuanya ini bisa nggak? Semuanya ini dalam kasih. Semuanya ini. Oke, mari kita pejamkan mata kita. Mari kita buka hati kita.
melingkupiku selalu, ku tak mau berpisah lagi bersamamu Tuhan. Hanya Kau yang telah merebut hatiku, meluk dengan lenganmu, menghiburkan diriku. Kasih-Mu melingkupi
berkata iya Tuhan, Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan bekerja, Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan membuka Tuhan, yang menuntun setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan juga berdoa saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, berikan keberanian pada kami Tuhan, untuk kami Tuhan memberitakan Injil yang sejahtera Tuhan. Ya Tuhan, mulai hari ini Tuhan, kami mau Tuhan memberitakan Injil. Pertemukan kami Tuhan dengan setiap jiwa-jiwa Tuhan, dengan jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan, yang haus akan Engkau Tuhan, yang haus akan kebenaran saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya Tuhan, seperti firman-Mu berkata Tuhan, setiap langkah orang benar ditentukan Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kaki Tuhan kasut memberitakan Injil damai sejahtera ada di kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasut Tuhan yang daripada-Mu Tuhan, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita memikirkan satu nama, dengan satu nama yang kemarin kita ajak ke saat teduh. Saya ajak kita untuk memikirkan kembali. Saya ajak kita untuk membayangkan. Saya ajak kita untuk mengimajinasikannya. Siapa dia? Kita bernama itu saat ini kita bawa. Kita angkat saat ini naik di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semuanya berbahasa roh saja. Semuanya saat ini naikkan pujian. Sekarang ada apa ya sana nana 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 apa ya su. Ya ada apa ya ada apa ya sana nana nana ya ada apa 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 ya ada. Siapa nama-nama itu Tuhan, siapa nama-nama dari saat ini kami bawa kepada Tuhan. Ya Tuhan, sungguh-sungguh kami minta Tuhan, kami minta Tuhan, biar pintu Injil Tuhan terbuka dalam hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar saat ini siap Tuhan memberitakan siapa yang bercerita tentang Engkau Tuhan. Biar saat ini siap hati Tuhan menerima Tuhan, siap lidah mengaku Tuhan, siap lidah berkata bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya selamatkan Tuhan, ya selamatkan Tuhan saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami bawa Tuhan nama ini Tuhan, kami bawa Tuhan, kami tahu Tuhan, berfirman-Mu berkata Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik Tuhan, Tuhan akan tinggalkan 99 Tuhan pada cara yang satu ini Tuhan. Kami berdoa untuk kita berkata Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berbelas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Berbelas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa
negeri sampai seluruh JKT, sampai seluruh JKT dipenuhi api kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hati Tuhan yang berkata iya Tuhan pada panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan berikan keberanian Tuhan, berikan Tuhan gairah Tuhan pada hati kami Tuhan untuk memberitakan Injil dan sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan saat ini Tuhan untuk setiap Tuhan teman-teman kami Tuhan yang saat ini sedang tidak enak badan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan kesembuhan terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak setiap bentuk sakit penyakit apapun. Semua sakit penyakit telah dipakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah sembuh. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami juga sepakat Tuhan berdoa Tuhan bagi Fukming Tuhan, bahwa Fukming yang baru sudah datang, Fukming yang lama sudah berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan yang sempurna terjadi bagi Fukming. Setiap organ-organ yang baru terjadi bagi Fukming juga saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima Fukming yang baru, kami terima teman-teman kami yang pulih dan sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, thank you. Amin. Amen. God bless everyone. See you next week. Andi. God bless. See you next week.